dan hidup kami boleh diubahkan berbuah-buah manis seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, beracara ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, senantiasa kita perkatakan luar biasa. Tuhan Yesus baik, teramat sangat baik bagi setiap kita. Sehingga siang hari ini kita boleh ada di pelataran Tuhan, sekalipun mungkin kita terbatas segala sesuatu kegiatan kita karena peraturan-peraturan yang ada, namun kita percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya juga menyapa setiap hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah melalui media manapun. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan lihat siapa yang menyampaikan kebenaran firman, mungkin atau saya juga nggak terlihat karena lebih tinggi mimbar daripada saya Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatunya yang sudah saya persiapkan, saya berdoa dulu, saya minta tuntunan Tuhan supaya yang berbicara hari ini di depan Bapak Ibu Saudara dan semua sidang jemaat Tuhan yang di rumah bukan berasal dari keinginan daging saya, namun semuanya berasal dari pemahyuan yang daripada Roh Kudus. Siapa yang percaya di antara kita kalau hari-hari ini kita sudah berada di akhir-akhirnya zaman? Kita semua percaya Bapak Ibu Saudara ya. Saat ini kita semuanya mengalami masa sukar. Tapi kalau kita pelajari dari mulai kitab Kejadian, masa sukar itu nggak cuma hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Kejadian 20 itu di masa Abraham, saudara bisa baca di situ ada kelaparan. Jadi di situ pun Abraham, bapak orang beriman, sudah mengalami masa sukar Bapak Ibu Saudara. Abraham pergi ke Mesir meninggalkan kota kelahirannya. Karena di kota kelahirannya saat itu sedang mengalami masa sukar, ada kelaparan. Kalau kita turun lagi ke bawah di Kejadian 26, itu di zaman setelah Abraham, zaman Ishak, anaknya Abraham. Di situ juga ada masa sukar Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita baca di Kejadian 26 itu Ishak mungkin belajar dari bapaknya, belajar dari Abraham. Pada saat itu ada masa sukar, Abraham pergi ke Mesir untuk menjadi orang asing. Tapi Ishak, Tuhan bilang tidak, diam. Engkau diam di situ. Kata Tuhan begitu, gak usah pergi kemana-mana. Jadi kalau kita pelajari Abraham, Ishak itu sebenarnya keluarga penggembala. Tapi pada saat ada masa kesukaran di Kejadian 26, Tuhan bilang Abraham harus beralih dari penggembala harus menjadi seorang petani, tabur kata Tuhan. Kalau dipikir Bapak Ibu Saudara, ya memang perintah Tuhan itu gak masuk akal. Cuma masalahnya kita taat aja, ngerti gak ngerti, taat aja Bapak Ibu Saudara. Setelah Ishak juga di zaman Daud, juga di 2 Samuel ayat yang ke-21, di situ juga dikatakan pada saat zaman Daud ada 3 tahun masa kelaparan yang besar. Turun lagi di zaman Nabi Elia pun, kalau kita sebutkan Nabi Elia, anak-anak sekolah minggu coba kalau ditanya gitu kan, apa yang anak-anak ingat tentang Nabi Elia? Pasti 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu duluan yang menempel di kepala anak-anak sekolah minggu ataupun kita semua. Tapi jarang dibahas, 3,5 tahun itu nggak ada hujan dan bangsa Israel itu hidup dari bercocok tanam Bapak Ibu Saudara. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Kita aja di bangsa kita di sana, apalagi di sana tuh padang gurun seperti yang sudah pernah disaksikan Pak Ginting. Dibayangkan Pak Ginting mungkin di sana kalau di kampungnya Pak Ginting retak-retak. Ini 3,5 tahun hujan tidak turun. Kita baru 1 tahun 6 bulan mengalami masa pandemi. Tapi berapa banyak di antara kita sudah panik, sudah bingung, sudah ngos-ngosan, sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ambil tema khotbah pagi hari ini bertahan, siang hari ini bertahan di masa yang sulit. Saya diberkati, sangat-sangat diberkati waktu beberapa minggu yang lalu dengan khotbah Bapak Gembala. Di situ di YouTube-nya Pak Gembala juga ada dibikin judulnya Gerejalah yang jagonya bertahan. Jadi Bapak Gembala kita juga sudah ada channel YouTube. Saya boleh promosi sedikit, kita like, subscribe supaya pemberitaan firman Tuhan dahsyat. Kita selalu doakan Pak Gembala dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bukan cuma hanya di bangsa, sampai ke bangsa-bangsa. Gimana caranya sampai ke bangsa-bangsa? Sekarang semua orang pakai media. Seperti tadi pagi Pak Gembala juga, Bu Yeni, siapa yang sangka nanti tiba-tiba diundang orang ke Amerika? Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita memberitakan firman hanya di tempat ini,
ya cuma hanya jemaat aja terbatas ruangnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, YouTube sekarang masuk ke tempat-tempat tidur pribadi. Setiap orang yang haus dan lapar, ada orang-orang yang ketakutan tapi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mau tidur dia buka YouTube. Kesaksian Bu Besti kemarin juga seperti itu, ditegur dengan video singkat yang dia lihat. Kita nggak boleh ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Di sini juga ada YouTuber kita Pak Jamal Dodi, luar biasa juga channelnya. Begitu live bisa sampai ribuan orang yang nonton. Hongkong hadir, sini hadir, sana hadir. Kalau mau nunggu ke Hongkong kapan Bapak Ibu Saudara? Tapi marilah kita di sini juga setiap kita ikut juga, kita adalah orang-orang dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan. Bukan hanya tugas Pak Gembala di sini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Tapi setiap kita yang ada di tempat ini, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau iblis pakai situasi dan kondisi untuk memporak-porandakan iman, kita anak-anak Tuhan ikut pergerakan Tuhan, jangan sampai kita juga ikut-ikutan porak-poranda. Jangan sampai ikut-ikutan iman kita pun tertekan karena situasi dan kondisi yang ada. Alkitab mencatat dari mulai zaman Abraham, kelaparan, kesukaran itu udah terjadi. Bahkan kalau kita pikir-pikir, lebih ngeri zaman dulu kayaknya daripada zaman sekarang. Tapi siapa di antara kita yang percaya bahwa hari-hari gak akan semakin mudah, hari-hari semakin sulit. Tapi betapa tahan Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anak Tuhan yang menaruh harap, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kita lihat di sini juga masih banyak pengusaha-pengusaha yang sampai hari ini tetap eksis. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, dengar akan firman Tuhan. Ishak mau pergi ke Mesir, mungkin karena dia belajar dari bapaknya. Di sini ada kelaparan, dulu bapakku pergi ke Mesir, tapi Tuhan bilang diam, beralih. Sebenarnya nggak masuk di akal Bapak Ibu Saudara. Ya memang Tuhan seperti itu cara kerjanya, nggak terselami oleh pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka ayatnya. Jadi sekarang kita persiapkan hati kita, hidup kita, apa yang harus kita persiapkan agar kita boleh melewati masa-masa kesulitan ini. Bukan hanya melewati, namun kita berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayatnya di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Di sini perikopnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ke-8. Tetapi yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi waktu saya mempersiapkan bahan ini Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan mengawali dengan perkataan kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Mungkin kalau ada hamba Tuhan ngomong kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, Bapak Ibu Saudara semuanya berpikir kiamat, kedatangan Tuhan. Dari dulu, dari zaman nenek kita sekolah minggu juga ini udah diucapkan. Benar Bapak Ibu Saudara, dan kita nggak tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus sendiri pun bilang kedatangannya nggak ada yang tahu, seperti pencuri. Kapan waktunya Tuhan Yesus sendiri pun bilang dia pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tapi kalau di sini kita dalami firman Tuhan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Kesudahan hidup kita. Saya dari bulan Agustus begitu banyak sekali mendengar kabar-kabar dari teman-teman terdekat, kenalan. Di usia 40 semua sudah dipanggil Tuhan. Jadi hari-hari ini apalagi kita bukan nakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya juga introspeksi gitu. Ada teman meninggal kemarin hamba Tuhan juga. Kebetulan waktu itu timnya Pak Yusuf Manubulu tanya ke saya, Ibu, ada nggak teman yang kira-kira yang kesaksiannya bisa membangkitkan supaya kita ajak untuk bersaksi? Jadi saya terpikir satu nama, tapi ternyata ibu ini sedang sakit. Ibu ini seorang ibu gembala, dia sedang sakit. Umurnya juga masih muda, paling terpaut 3 atau 4 tahun dengan saya, jadi sekitar 34 atau 35. Dia sedang sakit. Saya bilang sama Bapak Depon, kayaknya Ibu Nala itu, Ibu Ruth itu luar biasa loh kesaksiannya. Kayaknya bisa lah kita coba calling dia ya, coba tanya. Karena memang dia kesaksiannya, dia orang Betawi asli. Dia ikut Tuhan, itu kepalanya sampai dijedotin katanya ke tembok. Pada saat itu suaminya, calon suaminya tanya, sakit? Dia bilang enggak. Begitu dia bilang enggak, mereka tahu bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Akhirnya dia lari, mungkin
kalau yang pernah tinggal di Jakarta, di Minangkabau tuh sempit jalannya gitu kan, di Manggarai sempit. Jadi dia begitu dijedotin katanya ke dinding karena dia dibaptis. Pada saat dia dibaptis neneknya meninggal, jadi disuruh sholatin gitu. Aku gak mau lagi sholatin, aku sudah dibaptis, aku baru pulang dibaptis. Dia langsung bikin pengakuan seperti itu. Saya rasa itu juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan sampai dia sampai dia bisa ngomong seperti itu gitu. Akhirnya sama keluarganya kepalanya dijedotin ke dinding, terus ditanya sama Pak Samuel, sakit? Enggak. Begitu dia bilang enggak, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dia lari, tapi memang di Jakarta itu sempit, dia dikejar-kejar, sudah terkepung. Akhirnya engkongnya sendiri ngomong gini, udah ngapain dibunuh, orang kafir kok mati juga gak diterima bumi. Cara-cara Tuhan dahsyat luar biasa untuk melepaskan kita dari apapun, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya terkejut, katanya ada penyempitan saraf tersepit, jadi sedang diadang balik. Saya nggak sempat telepon, terus beberapa hari kemudian bapak itu WA saya, Salam Pak Depon, Ibu Lala sudah dipanggil Tuhan. Saya benar-benar terkejut, memang yang saya tahu ini orang memang nggak pernah mengeluh. Jadi katanya saraf terjepit, ternyata sudah kanker darah, sudah stadiumnya sudah akhir, jadi nggak bisa ditolong lagi. Tapi luar biasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Saya sendiri gitu ya, jadi orang terdekat gitu, melihat gitu bagaimana goncangan demi goncangan anaknya juga sempat udah sampai nggak ada lagi jalan gitu. Tuhan kirim ke Grand Eagles di Medan tuh bukan murah. Pada saat itu mereka harus ada uang sekitar 20 juta untuk DP doang. Dia berdoa, katanya dia ngomong gini, Tuhan, Engkau salah kirim anakku ke sini. Ini namanya Tuhan permalukan aku. Aku nggak sanggup bayar ini Tuhan. Dia berdoa seperti itu, tapi cara-cara Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dia telepon kami waktu di Rantau, Pak Depon bisa minta tolong. Apa itu Pak? Biaya William sangat tinggi. Tolong dulu jualkan motor kami. Sementara motornya itu motor smash dan juga mesinnya udah bisa dibilang kayak mesin jahit udah. Perawatan nggak ada, macam mana si William kok di Grand Eagles? Sementara mesinnya, motor yang mau dijual paling dapat berapa, saya bilang gitu. Tapi ada kabar sukacita setelah dia berdoa. Ada orang muda suci katanya yang perawat itu ngomong gitu. Dia dipanggil ke kantor administrasi, disuruh tanda tangan bahwasanya segala pengobatannya itu sudah ditanggung sampai si William sembuh. Dan dia sekarang sudah menjadi anak remaja, tapi ibu itu begitu cepat Tuhan mengasihi dia orang baik, orang rendah hati. Saya pikir kematian itu saat-saat ini nggak cuma karena COVID aja. Ada berapa banyak orang yang memang takut keluar rumah, takut dengan pandemi. Tapi ya nggak karena COVID juga Tuhan bisa panggil. Bahkan usianya sangat muda gitu. Saya kemarin setelah kirim jadwal sama Pak Gembala, saya sengaja matikan kabel data. Saya mau fokus untuk persiapan bahan ini, saya nggak mau terganggu dengan yang lain-lain. Jam 10:30 malam saya buka handphone. Setelah sudah selesai, saya siapkan bahan, saya berdoa, saya mau tidur, saya buka handphone. Begitu terkejutnya saya, ada teman yang posting, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Saya kaget, saya spontan, saya bangun di Pak Depon. Ya suaminya meninggal ya? Mana aku tahu katanya. Kadang pegang-pegang HP. Iya loh, ini meninggal loh jam 11 malam. Saya cari teman-teman saya yang online, saya tanya, benar ya suami meninggal? Iya, kok nggak datang? Aku nggak ada yang ngasih tahu, satu hari ini aku nggak ada buka handphone. Saya bilang gitu. Aku pikir memang karena PPKM atau gimana aku nggak datang layar. Memang kami dekat, bahkan keluarga Bapak Depon juga dekat gitu. Sakit apa? Saya tanya. Lambung, karena diet. Saya Tuhan, saya semakin diteguhkan sama Tuhan gitu. Kesudahan segala sesuatunya itu di sini di firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bukan cuma berbicara hari kedatangan Tuhan, tapi hari-hari ini di mana kita hidup, ya nggak cuma karena COVID aja Bapak Ibu Saudara. Saya tuh suka bingung gitu sama orang gitu kan. Ada hamba Tuhan, oh ngapain takut? Orang hidup mati kita di tangan Tuhan kok. Tapi ada tapinya. Lebih takut menghadapi resesinya daripada virusnya. Nggak takut mati, tapi takut menghadapi dampak yang terjadi setelah pandemi ini gitu. Agak heran juga gitu kan. Kalau namanya iman tuh nggak tawar-menawar. Iman itu memang kita belum terima gitu. Sama dengan kita baca firman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti dulu baru melakukan, itu namanya pengertian. Tapi kalau iman begitu kita dengar, ya lakukan aja. Ya seperti Ishak tadi di awal saya katakan, dia seorang penggembala. Di masa kesukaran, di masa kelaparan, di masa kekeringan, Tuhan suruh menabur Bapak Ibu Saudara.
pribadi, segala kesudahan sesuatunya itu sudah dekat, bukan hanya berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, saya pribadi pun merasa takut. Tapi sebenarnya ketakutan itu tidak membuat kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ketakutan itu justru membuat kita semakin berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Saya ada menyampaikan firman Tuhan waktu itu di doa subuh tentang tanggung jawab hidup, tapi Pak Gembala kasih judul story maker waktu itu. Itu memang benar-benar Roh Kudus bukan seolah-olah pasti. Kalau Roh Kudus itu semuanya berbicara yang mendatangkan damai sejahtera dan baik-baik gitu. Saya mempersiapkan dan itu Roh Kudus ngomong sama saya, kamu sudah buat apa? Agak tertempat juga saya dengan itu. Kamu sudah berbuat apa? Roh Kudus ngomong gitu. Tuhan, memangnya saya bisa apa? Apa yang harus aku perbuat? Banyak orang saya sadar pribadi gitu saat saya merasakan kebingungan, saya merasakan gak tahu lagi gitu, kepengennya gini, Tuhan ngomong aja deh langsung. Kau tuh harus buat ini, kau harus buat itu, kepengennya kita begitu. Cuman sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh ngomong sama kita. 1 hari 5 pasal kita baca. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang. Setiap hari kita mengalami pergumulan, setiap hari kita mengalami persoalan. Sebenarnya Tuhan itu ngomong sama kita, tapi kita mau itu Tuhan ngomong langsung. Tapi kalau yang gak enak, yang gak seturut dengan daging, anaknya kita turut atau kita tengking. Seperti Abraham persembahkan anakmu, kalau kita pribadi mungkin ya udah kita tengking. Cuma saya ambil analoginya seperti ini yang simple aja. Kalau memang Tuhan ngomong, saya nggak dengar. Saya misalnya ngomong saya dengan Angel, tante, Angel ada ngomong, saya nggak ngomong. Apa Angel? Kan logikanya begitu. Saya deketin. Angel ngomong lagi, nggak dengar juga. Saya harus mendekat lagi. Jadi hari-hari ini yang kita bingung menghadapi situasi dan kondisi selama ini, kalau kita nggak tahu Tuhan ngomong apa, kuncinya cuma satu, mendekat, lebih lagi mendekat sampai kita bisa dengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sukar saat ini Bapak Ibu Saudara? Kuasailah dirimu, kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di luar sana banyak orang memang sudah gak bisa lagi berdoa. Saya juga baru-baru ini sempat mengalami seperti itu. Waktu saya memang dokter tuh seenak-enaknya aja ngomong. Saya panik, saya gak tenang, saya gak bisa berpikir. Bu, ibu harus operasi. Saya kompromi dulu. Kapan mau dijadwal? Udah main jadwal aja. Dok, saya pasien umum. Saya kompromi dulu sama suami. Gak pakai BPJS Bu. BPJS lagi mati dok. Saya tunggu ya Bu sampai BPJS-nya hidup. Saya berdoa sama Tuhan. Pada saat itu saya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Saya nggak pernah ngalami sakit kepala yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sering sakit kepala minum bodrek aja sembuh. Ya dibawa tidur mungkin sakit kepalanya hilang. Jadi pada saat itu memang saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Tapi saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya tidur pun dalam keadaan sakit kepala. Saya berdoa sama Tuhan. Hampir tidak bisa berdoa. Obatnya sudah habis Tuhan, tapi sakit kepalanya nggak sembuh-sembuh juga. Saya udah hampir pengen telepon Pak Gembala, tolong doain gitu, kepala saya sakit. Saya teringat ada jemaat Tuhan yang suka telepon Pak Gembala di tengah malam hanya karena sakit kepala. Jadi Tuhan di situ pun ngomong sama saya gitu. Saya ini pendoa, saya hamba Tuhan. Kalau saya ditelepon orang jam 12 malam udah tidur enak-enaknya tidur, Bu tolong doakan saya sakit kepala. Mungkin orang itu imannya nggak sekuat saya. Sebagai hamba Tuhan saya harus bersikap seperti apa gitu. Tapi Tuhan ngomong lagi, doa sendiri. Gak ada hamba Tuhan yang hebat yang bisa sembuhkan kamu. Yang ada Tuhan yang hebat yang bisa sembuhkan sakit kepalamu. Tuhan seolah-olah ngomong sama saya begitu. Saya bangun, saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan izinkan biarlah apapun hari-hari ini yang Tuhan izinkan, saya mau belajar. Jadi dalam satu kejadian itu aja Tuhan udah ngomong 2 hal sama saya. Yang pertama, jadi hamba Tuhan yang memang harus siap. Kuasai dirimu, jadilah tenang, kata firman Tuhan. Saya gak tenang sampai gak bisa berdoa. Terus setelah saya sudah bisa menenangkan diri saya coba searching di Google. Gimana sih operasi sinusitis itu? Yang saya lihat, saya salah lihat. Yang saya lihat itu, saya klik di Google itu Rachel Gordon, beauty blogger.
Ya, setelah saya tenang baru saya pikir, iya Rachel Gordon memang dia operasi ya, dibilang hidungnya itu alasan dia aja sinusitis supaya nggak dibilang dia oplas. Kan dia beauty blogger, harus terlihat cantik, harus ini. Jadi bilang katanya gara-gara sinusitisnya itu harus operasi hidung sampai ke Korea. Saya bilang nggak masuk di akal, ini nggak begitu dong Tuhan saya gitu. Tuhan saya Tuhan yang besar. Saya searching lagi, cari lagi yang memang benar-benar terpercaya sumbernya. Itu tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tenang, segala sesuatunya kita bisa tangani dengan baik Bapak Ibu Saudara. Saya searching lagi, ada satu dokter THT gitu. Dia kasih analogi dengan gambar komputer gitu jelas gitu. Ternyata nggak perlu rawat inap juga kok. Hanya disedot aja sinusitisnya. Ada 2 metode, balon dan sedot. Kalau memang dia sinusitisnya karena tulang rahangnya nggak sempurna, baru dia operasi. Saya lihat itu YouTube-nya si Rachel Gordon, nggak masuk di akal juga, masa mesti ke Korea harus operasi hidung gara-gara sinusitis. Saya pikir itu cuma pembelaan diri dia aja supaya terlihat semakin cantik dan nggak dibilang dia oplas gitu, mengatasnamakan si sinusitis. Jadi jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Perhatikan sekelilingmu kata Tuhan. Hari-hari ini kalau kita nggak tenang Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa salah berdoa loh. Misalnya kita hamba Tuhan, kita ditelepon orang, Bu, tolong doakan aku Bu. Aku 1 hari ini muntah-muntah, demam meriang. Kalau kita nggak tenang Bapak Ibu Saudara, kita ketakutan. Pikiran kita yang pertama kali apa? COVID. Sementara sekarang ada varian baru Bapak Ibu Saudara. COVID dan bokek itu bedanya tipis. Jadi kalau kita nggak tenang, nggak bisa kita bedakan. Kita salah berdoa. Ibu ini perlu pertolongan kita. Kita disuruh doain. Kita tengking-tengking si COVID. Kalau COVID meriang, yang bokek juga panas dingin Bapak Ibu Saudara. Yang COVID susah telan, yang bokek nggak ada ditelan, nggak ada lagi mau ditelan. Yang COVID pusing, yang bokek juga 7 keliling. Harus tenang Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan berkata supaya engkau dapat berdoa. Orang nggak COVID, engkau doakan COVID, kau tengking-tengking COVID. Itu kalau kita nggak tenang, kita ketakutan. Coba kita tenangkan diri kita tanya, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau ada misalnya orang gini, situ hamba Tuhan, kita bilang iya. Kalau nggak hamba Tuhan pasti kau bisa meramal hidupku. Misalnya kita ketemu orang dengan seperti itu, nggak usah susah-susah Bapak Ibu Saudara. Engkau cukup berdoa, ingat aja firman Tuhan, seperti air mencerminkan wajah. Ya itu juga artinya, nggak usah mau cari-cari diselami ini ibu latar belakangnya apa. Kalau orang ngomongnya sudah judes, udah nggak ada damai sejahtera, ini orang pasti kepahitan. Saya rasa Roh Kudus itu nggak susah-susah amat kita dalam melayani Tuhan, itu nggak susah amat. Di sini firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Kuasailah dirimu. Seorang bisa dikatakan sebagai pemenang yang luar biasa kalau bisa menguasai diri sendiri. Sebenarnya musuh terbesar itu bukan orang lain, bukan cuma iblis, tapi diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kejatuhan hamba Tuhan juga saat ini banyak. Balik lagi tentang kesaksian tadi, ada juga satu teman saya, memang saya rasa itu memang kesaksiannya luar biasa. Orang Betawi juga, bertobat juga, ikut Tuhan, menikah sama warga Samosir. Tadinya saya mau menghubungi mereka juga supaya mereka juga bisa bersaksi, karena saya pikir dia luar biasa. Dulu itu waktu mereka di Jakarta, mereka jual narkoba sambil gendong anak bayi. Jadi jualnya di mall, transaksi di mall sambil gendong itu anak bayi, anaknya dia taruh narkoba di situ. Tapi betapa dahsyat dan luar biasa, Bapak itu juga sekarang sudah menjadi wakil hamba Tuhan di salah satu sinode di Ratu Prapat. Tapi kemarin kami hubungi teman-teman di sana, katanya mereka bilang juga mereka sedang jatuh. Mereka balik lagi Bapak dan Saudara. Suami istri udah kurus udah, kayaknya mereka pakai lagi. Betapa sedihnya hari-hari ini Bapak dan Saudara, hamba-hamba Tuhan juga nggak bisa menguasai diri. Alasannya apa? Stres. Alasannya apa? Dengan situasi terhimpit, stres, lari ke hal-hal yang nggak benar Bapak dan Saudara. Sementara tadi di sini sadari bahwa kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Kuasailah dirimu kata firman Tuhan. Jadi kita buka dulu firman-Nya di 1 Yohanes 2 ayat 16 Bapak dan Saudara. 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-16, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Jadi kuasailah
biasa dahsyat. Kalau kita asal kita mau aja, asal kita mau tanya Tuhan. Jadi kalau suatu kebetulan memang tema tahu kita ini kepekaan rohani, ya kita harus peka, perhatikan sekeliling kita. Peka juga kita terhadap jemaat-jemaat yang lain. Gak banyak juga memang anak-anak Tuhan yang memang di masa pandemi justru malah diangkat sama Tuhan. Justru malah berkatnya melimpah Tuhan berikan. Ya supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita juga bisa mengimpartasikan kasih tadi. Hari Jumat yang lalu saya nganter belanjaan untuk Bapak Devon kan. Udah sarapan? Dia tanya saya gitu. Belum. Kami udah sarapan. Dari mana? Itu ada yang bagi-bagi Jumat Barokah. Sebenarnya sebagai orang Kristen sendiri gitu kan, hari-hari ini gitu kayaknya gereja-gereja banyak diam, tapi puji Tuhan di tempat ini juga banyak juga orang yang mau bagi berkat, nggak diam juga gitu. Yang mereka sudah itu, kayak tadi pagi Pak Ungala bilang ya udah nyomot kasih tadi. Mereka bagi-bagi, dia nggak pandang orang apa, mau orang muslim, orang apa, semua orang-orang pedagang di situ tuh setiap Jumat dapat makan pagi, makan siang, berganti-gantian Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan bilang. Roh Kudus ngomong sama saya, kamu sudah buat apa gitu. Tapi Tuhan pada saat itu kirim 2 orang buat saya untuk boleh saya layani gitu kan. Ya bersyukur gitu, saya nggak tahu memang dari channelnya Pak Sade atau dari channelnya Pak Yusuf dulu. Ada seorang ibu DM saya, dia bilang gini, Mbak, saya sangat diberkati dengan kesaksian Mbak. Posisi saya sama dengan Mbak. Saya meninggalkan Tuhan. Tapi hari-hari ini saya kepengen balik sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Wah, itu tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menguning. Firman Tuhan bilang, kalau kita terus mengasihani diri kita sendiri, kita nggak mau keluar dari segala persoalan, kesulitan yang ada saat ini, kapan kita bisa melihat mukjizat? Kapan kita bisa melihat jiwa-jiwa yang perlu kita layani? Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, kau sudah buat apa gitu? Mungkin ini yang Tuhan kirim gitu. Saya bagi aja sebisa saya. Saya nggak pintar-pintar amat ngomong, pengalaman saya juga nggak banyak. Orang juga banyak kesaksiannya lebih hebat dan luar biasa dari saya. Tapi kenapa ini ibu kok jadi DM-nya ke saya? Saya bilang, ibu persiapkan diri aja. Saya dulu nggak mau tahu bu, mau saya dibuang keluarga, mau saya diceraikan suami, mau apapun yang terjadi, saya pegang aja satu firman Tuhan. Tapi harus ada perubahan bu. Saya bilang kalau ibu mau saudara suami ibu juga dimenangkan, nggak gampang juga. Ya akhirnya kita intens komunikasi. Ya saya pikir ini juga jiwa-jiwa yang Tuhan kirim gitu Bapak Ibu Saudara. Terus waktu ketika juga di depan saya ada tukang mie ayam, jadi ada karyawannya satu di situ. Tiba-tiba datang ke tempat saya jualan, matanya bengkak. Kenapa nangis dek? Habis nangis? Iya kak. Kenapa nangis? Kesal kali aku sama suamiku kak. Terus dihabiskannya uang 1.800.000 untuk main judi. Jadi, itulah kak, aku baru aja mau selingkuh, udah ketahuan. Hah? Ngapain pula mau selingkuh? Memang pernah janjian Bapak Ibu Saudara depan warung saya. Saya pikir itu suaminya, kan saya nggak tahu. Nggak tahu Pak Devon bilang gini, itu kan tukang ramen yang suka di situ di tukang mie ayam itu. Jadi mereka seperti ada live musik gitu kan. Itu kan tukang ramen yang suka di situ. Mana pula suaminya tuh? Iya, tukang ramen itu saya nggak kenal. Kau selingkuh sama siapa? Nggak bilang gitu. Itu loh kak, yang suka nyanyi di warung kami itu. Baru aja mau selingkuh kak udah ketahuan. Jadi matanya bengkak. Aduh dek, saya bilang, ini jiwa yang harus dilayani. Saya pikir kan, kau itu harus jadi penolong buat suamimu. Doakan suamimu supaya berubah. Mamanya aja bilang tinggalkan aja loh kak. Nggak bisa kayak gitu dek. Terus yang kau lihat ini apa? Dari yang si pengamen ini yang kau lihat apa? Saya bilang gitu. Dia baik loh kak, dia sopan. Itu masih masa promosi. Ini aja nggak mau loh kak pegang-pegang aku. Iya kau masih gini orang. Kalau kau dipegang-pegang dia nanti suamimu laporkan dia masuk penjara. Saya bilang gitu. Itu masih promosi. Yang manis-manis sekarang diperlihatkannya sama aku. Dia bilang, aduh, memang hari-hari akhir zaman. Untunglah kau cepat ketahuan kau selingkuh deh. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belum sampai terlalu dalam melayani dia, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya lihat memang sudah ada 2 minggu ini dia nggak datang lagi. Mungkin memang katanya sih bosnya marah gitu karena memang ketahuan gitu selingkuh sama pengamen yang suka di situ. Dan nggak mungkin juga pengamennya di stop gitu karena cari makannya dari situ gitu. Saya tarik kesimpulan begitu, atau mungkin dia sama suaminya sudah baik-baik saja. Tapi itulah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana kita hidup di akhir
akhir-akhirnya zaman gitu Bapak Ibu Saudara. Bahkan mertuanya sendiri pun bilang udah tinggalkan aja. Jadi gak ada yang menganggap pernikahan itu, keluarga itu sebagai sesuatu yang Tuhan bentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Seolah-olah keluarga itu hanya suatu kebetulan gitu Bapak Ibu Saudara, yang dibentuk dengan kemauan kita sendiri, bukan Tuhan yang membentuk Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini siapapun yang mendengar saat ini saya berbicara, imam-imam, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Bawalah anak istri kita untuk semakin mendekat sama Tuhan, karena memang segala sesuatunya kesudahan, segala sesuatunya itu sudah dekat. Ibu-ibu juga yang ada di tempat ini maupun yang di luar sana, marilah kita hari-hari ini kita semakin peka, semakin berjaga-jaga, menjadi pendoa bagi keluarga kita, bagi bangsa ini, bagi gereja kita Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang seiman kita, teman-teman terdekat kita. Banyak sekali yang hari-hari ini perlu topangan doa kita Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak setiap ketemu orang, jarang lagi udah membicarakan Tuhan. Asli kesulitan, ketemu sama si itu, persoalan. Yang persoalan memang selama kita hidup gak akan selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ada orang yang ketakutan, ada varian ini, varian saya mau bilang pagi hari ini, siang hari ini Bapak Saudara, varian COVID boleh bermultiplikasi, mau 10 kali, 1000 kali, 100 kali, 10.000 kali, berapa kali pun. Yang saya mau bagikan pagi hari ini, Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita yang kuasanya sama dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Seperti puji-pujian tadi, musim tetap berganti Bapak Ibu Saudara. Di saat ini kita keluar dari persoalan ini, akan menghadapi lagi persoalan yang lain lagi. Tapi sampai hari ini saya bersyukur kalau di sini yang gak ada juga loh yang usahanya tutup gara-gara pandemi, semuanya masih eksis. Itu semua karena penyertaan, karena pertolongan Tuhan, karena setiap kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan di tempat ini, karena setiap kita mau benar-benar dibentuk dan diubahkan melalui pengembalaan Bapak Gembala di tempat ini. Jadi saya lihat memang betapa keadaan sekarang ini semakin kacau. Jadi segala sesuatunya yang bukan berasal daripada Tuhan itu daging Bapak Ibu Saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian, amarah, itu gak ada hubungannya dengan roh. Itu daging yang harus dikalahkan di daging kita Bapak Ibu Saudara. Ada juga beberapa waktu yang lalu betul roh mental katanya ditengking, gak ada itu roh mental. Jangan mental, itu daging. Supaya cari perhatian lawan jenis, mental itu semua tengking, roh mental keluar dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada urusannya Bapak Ibu Saudara. Orang tergiur dengan jabatan korupsi, disalahin iblis, dasar setan. Orang jatuh dalam dosa perzinahan, disalahin iblis, dasar setan. Kalau saya lihat hari-hari ini iblis sudah gak bekerja lagi Bapak Ibu Saudara. Iblis cuma kontrol. Hari ini kontrol, GBI City Blessing. Bro, gimana situasi? Jemaat penuh, oke sih penuh. Dibiarin ya kita Bapak Ibu Saudara beribadah, rajin beribadah, asal tidak ada perubahan. Jadi gak ada satu orang pun bisa mengubahkan dirimu sendiri selain kita sendiri. Lawan itu daging. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian, amarah, itu semuanya daging, berbicara daging Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita setiap hari dipenuhi oleh firman Tuhan, pasti kita bisa mengalahkan kedagingan Bapak Ibu Saudara. Aku sibuk, gak sempat lagi punya waktu untuk Tuhan. Sekarang kalau gak berjuang, masa ekonomi sekarang sulit. Yang tadinya kerja 8 jam harus 12 jam. Gak bisa lagi bayar harga untuk ikut doa. Daud Bapak Ibu Saudara, dia seorang raja yang besar. Satu hari 7 kali Daud memuji-puji Tuhan. Kalau itu Daud anggap bayar harga, saya rasa Daud juga akan bosan. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah bahas tentang kebosanan. Monoton itu aja. Tapi Daud membuat itu sebagai suatu kesukaan. Di sini pun Daud adalah orang-orang yang mengalami masa kesukaran. Saat dia pergi melarikan diri ke Gua Adulam, ada beratus-ratus orang yang ikut sama dia. Bukan pahlawan perang Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dikejar hutang, yang dikejar debt kolektor, yang sama-sama umatnya dengan Daud. Daud dikejar-kejar Saul. Mereka dikejar-kejar oleh persoalan Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud mengambil sikap apa? Jadilah tenang. Daud bilang, aku percaya Tuhanlah penolongku. Aku percaya Tuhan pasti melepaskan aku dari kesesakan. Padahal situasinya iblis bilang apa? Gak mungkin. Engkau pasti mati di
Jadi kita persiapkan diri kita betul-betul menjadi seorang hamba yang layak di hadapan Tuhan, yang gak hidup mengikuti hawa nafsu daging, menguasai diri dan menjadi tenang. Dengan apa kita tenang Bapak Ibu Saudara? Ya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar sana ketemu orang, aku lagi sulit, jarang gitu yang bilang percaya aja. Kalau ketemunya sama anak Tuhan gitu, anak Tuhan tolong kok, kemarin juga sulit, toh keluar. Ini hari juga sulit, pasti keluar juga. Lah kalau kita ketemunya dengan orang yang nggak punya ini iman Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jualan susah kali loh. Iya sama, aku pun kayak gitu loh, buru-buru balik modal. Agak pusing juga Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang yang kuat imannya, kalau mati aku nggak takut, mati di tangan Tuhan, tapi takutnya resesinya. Ya percayakan aja, serahkan aja sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara nyawamu, usahamu, keluargamu, pasti Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar dikuatkan, ayatnya cuma ini aja, tapi benar-benar Tuhan itu luar biasa, firman Tuhan itu luar biasa. Kita dibawa kepada pengertian-pengertian yang lain. Semakin hari semakin kita melihat bagaimana Tuhan itu, cara Tuhan bekerja. Kalau hari-hari ini engkau rindu gitu Tuhan bekerja atas hidupmu, yang tadinya disuruh 1 pasal, engkau baca 3 pasal. Yang disuruhnya hari ini 5 pasal, engkau baca 10 pasal. Saya mau bilang Tuhan gak nambah sayang Bapak Ibu Saudara, karena memang Tuhan sudah sayang. Tapi kalau engkau semakin banyak menggali firman Tuhan, engkau semakin melihat bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan mau atas hidupmu. Bukan Tuhan tambah sayang, memang Tuhan sudah sayang, tapi pengenalanmu akan Tuhan itu semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Jadi kitanya pun semakin cinta akan Tuhan. Kita bisa seperti Daud, menyediakan waktu-waktu khusus Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah persoalan, untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Apa yang hari-hari ini harus kita lakukan? Karena banyak orang berhikmat, hikmatnya luar biasa. Wow, kalau hari-hari ini nih yang jalani usaha masker, karena memang masker sudah kebutuhan. Saking berhikmatnya Bapak Ibu Saudara, pengennya jual, bikin pabrik masker. Tuhan bilang apa yang ada padamu aja lah. Kalau memang dikasih hikmat, masker sekarang lagi memang kebutuhan, jual masker. Ya udahlah, gak usah bikin pabrik masker, belanja aja masker 2-3 kotak dijual. Jadi sebenarnya itu Tuhan itu gampang-gampang sulit atau sulit-sulit gampang, sebenarnya enggak. Itu tadi, kuasailah dirimu. Kalau kita menang atas daging ini, percayalah kuasa Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya begitu banyak melihat dalam hidup saya secara pribadi bagaimana Tuhan bekerja itu dahsyat dan luar biasa. Memang gak pernah terfikirkan. Kalau sampai hari ini pun kita ada sebagaimana kita ada, kita masih dalam keadaan sehat-sehat. Saya juga orangnya gak yang terlalu protektif banget gitu. Kadang-kadang saya lupa, kadang harus ngurus anak, ngurus pekerjaan lagi. Kadang-kadang pulang pasar langsung pegang ini, lupa cuci tangan gitu kan. Saya pikir kalau gak karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, habislah. Cuma kita jadi hamba Tuhan juga jangan konyol juga Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin komunikasi sama teman gini, dia bilang kayak gini rupanya rasanya gak punya duit ya, memang usahanya lagi ambruk. Kayak gini rasanya gak punya duit ya, baru merasakan gak punya duit. Saya bilang gitu, aku udah biasa tuh, saya bilang gitu. Betul loh, rasanya mau mati aja. Sekarang tuh bilang mau mati. Kemarin tuh saya video call sama dia, saya pakai masker. Lagi di mana kau? Lagi jualan. Ngapain kau pakai masker? Pakai masker lah, sekarang pandemi, saya bilang gitu. Begitulah, tau gak? Dulu ibu gembalanya pula dibilangnya Bapak Ibu Saudara. Ibu gembala aku datang ke tempatku jualan, dibilangnya sama aku gini, kok gak pakai masker kau Ina? Aku dari lubang laut aja pun Tuhan udah selamatkan. Dia bilang gitu. Memang pada saat itu mobilnya terguling. Kalau dari lihat mobilnya itu gak akan selamat gitu. Cuman dia ada cedera di kaki, beberapa jahitan. Jadi dia bawa habis mau belanja, dia menyalakan KUPJ, mobilnya itu masuk ke jurang. Memang kalau lihat posisi mobilnya itu, kondisinya tuh gak akan ada yang selamat. Kalau dia cerita itu uang itu udah berhamburan di situ, sementara itu modal sebagian juga uang orang. Dia bilang gitu, uangku itu udah berhamburan di situ, aku nggak tahu lagi. Yang kupikirkan itu uang orang, aku masih sempat aku kutipin uang itu, aku nggak pikirkan kami masih bisa merangkak sampai di atas. Saat itu Tuhan tolong, dia bilang gitu. Masa pandemi ini Tuhan nggak tolong? Bagus, imannya bagus. Nah tapi nggak punya duit, rasanya mau mati katanya. Tapi lagi rasanya mau mati nggak punya duit. Tak bilang kalau kau nggak punya duit, salah kau telepon aku. Saya bilang gitu. Ini mobil lagi jatuh tempo, rumah lagi jatuh. Kau datang ke
saya siang hari ini bagi kita semua, seluruh sidang jemaat GBI City Worshiper, biarlah hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita menguasai diri kita menjadi tenang, kita tetap masih bisa menjadi pendoa-pendoa bukan hanya bagi keluarga kita, namun bagi jiwa-jiwa. Firman Tuhan bilang tuayan sudah menguning. Tuhan mau pekerja-pekerja yang tangguh, apapun saat ini keadaan, situasi, kondisi, biarpun dunia bilang gak mungkin, apa yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan tolong, besok pun Tuhan tolong. Yang jadi persoalan, siapkah kita menghadapi Bapak Ibu Saudara? Kalau hari-hari ini Tuhan mau panggil kita, bisakah kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Jadi biarlah kita siang hari ini, kita sama-sama, saya juga secara pribadi ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri, biar Tuhan pakai kita sebagai penuai-penuai di akhir zaman. Apapun yang menjadi tanggung jawab tugas kita, baik di gereja, baik di rumah tangga kita, mari kita lakukan dengan benar-benar bertanggung jawab, tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Kalau ada Pak Gembala semuanya baik-baik aja, kalau ada Pak Gembala semuanya rajin, begitu nggak ada Pak Gembala semuanya morat-marit, jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang kekristenan kita saat ini bukan ditentukan pada saat ini di sini ya Saudara, Bapak Ibu Saudara duduk di sini, tapi kekristenan kita dinilai saat kita berada di luar. Kalau di sini kau bisa berbahasa dengan dahsyat dan luar biasa, suaramu sampai 8 oktav. Pada saat kau berantem sama suamimu, bisa nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tapi coba pakai bahasa roh dengan berantem, untuk berantem, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Saat kita udah mau terlepas, dasar manusia orang-orang saya pikir saya akan menari Bapak Ibu Saudara. Jadi kuasai diri, nggak ada urusannya daging ini dengan roh, nggak ada urusannya dengan iblis. Kita sendiri harus mematikan daging kita dan kita pakai apapun yang ada. Jangan sampai kalah pergerakan dengan iblis. Iblis pakai situasi untuk melemahkan iman. Kita pakai situasi juga untuk kita boleh melayani. Banyak cara-cara Tuhan sekalipun kita dibatasi. Sekarang udah banyak media. Ada handphone, kita bisa menginjil melalui Facebook, melalui Twitter, melalui apa aja, YouTube itu sampai masuk ke kamar-kamar pribadi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini bangku-bangku masih ada yang kosong mungkin karena pembatasan, tapi YouTube itu Bapak Ibu Saudara, ya marilah kita buat segala sesuatunya itu berguna untuk pekerjaan Tuhan. Saya lihat juga banyak kok talent-talent di sini yang luar biasa. Saya sering juga lihat story-nya Ando di IG, bagaimana dia bermain-main dengan vokal, itu memang dahsyat dan luar biasa. Saya rindu juga gitu, kita boleh